siapa roh yang datang kepada Paulus ini, yang disembah oleh Kristen ini? Pertanyaannya sederhana. Apakah Tuhan pencipta langit dan bumi membebaskan manusia melakukan apa saja? Tidak. Sedangkan pneuma yang datang kepada Paulus itu adalah membebaskan Kristen dari kuk penghambaan. Pernahkah Tuhan berkata di dalam kitabnya Yahudi, "Wahai Bani Israel, kalian telah bebas dari menyembahku. Hiduplah sesuka kalian, selera kalian. Hiduplah." Ada Tuhannya Yahudi pernah berfirman seperti itu? Tidak. Justru dalam Ulangan 4, jangan kau menambahi, jangan kau mengurangi, peganglah apa yang kuperintahkan kepadamu, ajarlah anak-anakmu, cucu-cucumu, pada saat dia baring, pada saat dia berdiri, pada saat dia duduk, pada saat dia berjalan, ukirkan semua firmanku di pintu-pintu rumahmu, gerbang-gerbangmu, siang dan malam, jangan kau melupakan aku. Itu Tuhannya Yahudi. Tuhannya Yahudi tidak memerdekakan orang Yahudi dari hukum-hukumnya. Siapa yang menginginkan manusia bebas, tidak menghambakan diri kepada Tuhan? Siapa? Siapa yang mengajarkan agar manusia tidak menghambakan diri kepada Tuhan? Siapa yang mengajarkan itu? Paulus. Nah, Paulus dapat ilmu dari mana? Dari Sibilisis. Ah, tuh. Itu faktanya. Karena hanya iblis yang menginginkan manusia tidak menyembah kepada Tuhan. Begitu Cak Ayu. Jangan pada emosi dong. Dalil. Paulus mengajarkan kalian bebas. Galatia 3 nomor 27. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan sifat-sifat Kristus. Kristus yang mana dulu? Kalau Kristus anak Maria, Anda baca Yohanes 14 nomor 31. Dunia harus tahu bahwa aku mengasihi Bapa, bahwa aku senantiasa melakukan apa yang berkenan terhadap dirinya. Seluruh yang diperintahkan Bapa kepadaku, aku lakukan. Itu Yesus. Sedangkan Kristen diajari untuk memiliki sifat-sifat Kristus. Nah, Kristus mana? Kristus mana yang mengajarkan untuk bebas dari kuk penghambaan kepada Tuhan? Kristus yang mana tuh? Palsu. Kristus palsu. Berarti yang datang kepada Paulus ketika dikatakan dalam Galatia, ketika dikatakan dalam Galatia 4 nomor 7, jadi kamu bukan lagi hamba melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris Tuhan. Bah! Hebat kali. Tuhan punya ahli waris. Begitu Tuhan mati, ada yang mewarisi. Bah! Dompala. Kamu bukan lagi hamba, tapi kau adalah anak. Anak siapa? Hah? Anak siapa? Sedangkan Yesus itu adalah hamba. Yesus anak Maria itu adalah hamba Tuhan. Kisah Para Rasul 4 nomor 30. Bah, parah kali. Sedangkan Kristen ini bukan lagi hamba, tapi anak. Anaknya siapa kalian ini? Woi! Anaknya siapa? Hah? Kalau kalian itu anak-anak Tuhan, baca Amsal 3 nomor 11 nomor 12. Itu baru disebut anak Tuhan. Siapa mereka? Mereka yang dengan setia mendengarkan didikan Tuhan, melaksanakan apa yang dititahkan Tuhan. Itu baru disebut anak Tuhan. Nah, kalian malah membebaskan diri dari didikan Tuhan. Kalian ini anak siapa, Rek? Anak dompala, Paman. Anak dompala. Parah. Satu lagi dalilnya, Galatia 5 nomor 1. Supaya Kristen sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan Kristen. Kristus yang mana? Kristus yang mana yang memerdekakan Kristen dari kuk penghambaan? Kristus yang mana? Palsu. Yang datang Iya dong. Kalau anak Maria, apa kata anak Maria? Di dalam Yohanes 14 nomor 12. Jika engkau mengasihi aku, engkau juga akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bah, cantik kali ucapan Yesus itu. Berarti
pengikut Kristus yang asli taat kepada Tuhan. Sebagaimana Yesus taat kepada Tuhan. Lawang kalian, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh. Jangan lagi mau menghambakan diri. Tuhan mengutus para nabi supaya nabi mengajarkan kepada manusia untuk menghambakan diri kepada Tuhan dengan cara yang benar. Oh, ini ada Kristus yang justru memerdekakan Kristen dari menghambakan diri. Dompala. Diajarin, disampaikan emosi, nggak terima. Padahal ini fakta kenyataan. Ketika Tuhan mengajarkan kepada Adam, ini. Tapi satu, jangan kau sentuh, jangan kau dekati, apalagi kau makan. Iblis datang, enggak dong. Kamu dibebaskan, kamu dimerdekakan dari perintah-perintah. Semuanya boleh kau makan. Semuanya boleh kau minum. Makan dan minumlah sepuasmu supaya kau kekal di dalam Ganbi Eden. Apakah itu fakta sesuai dengan kenyataan? Tidak. Begitu dia makan, ditunjang pantatnya dari Eden. Masih mau kau datang besok. Ketika Tuhan datang kepada Musa, memberikan perintah-perintah perjanjian baru kepada mereka. Yeremia 2:31. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan Bani Israel dan Bani Yehuda. Apa isi perjanjian baruku kepada Bani Israel dan Bani Yehuda? Aku akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap Bani Israel, Bani Yehuda. Nah, itu perjanjian baru Tuhan kepada Bani Israel. Memasukkan hukum-hukum, ketetapan, ketentuan runut kepada Nabi Musa dan harus disampaikan kepada kaumnya agar kaumnya tetap dengan setia melaksanakan apa yang diperintahkan Tuhan kepada mereka. Enak bukan? Enak. Datang iblis. Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau niaya. Apa tujuanmu datang kepadaku Tuhan? Pergilah ke seluruh bangsa, jadikan semua manusia jadi pengikutku. Setelah kau jadikan dia jadi pengikutmu, apa hadiah buat mereka Tuhan? Jangan lagi kau menghambakan diri, tetapi kamu adalah anak-anak Tuhan. Merdekalah kalian. Jangan lagi mau dikenakan kuk penghambaan. Bebas, merdeka. Terima kasih Tuhan bahwa pola yang diusung oleh Kristen dari Barat membebaskan anak Adam dari hukum Tuhan. Kebebasan. Mana dalilnya? 2 Korintus 3 nomor 17. Sebab Tuhan Kristen adalah roh, dan di mana adalah roh Tuhan, di situ orang Kristen dibebaskan. Bebas dari apa? Bebas dari apa? Gitu saudara. Jadi jangan emosi, diskusinya kita. Pertanyaan saya, apa bedanya Kristen dengan iblis yang bebas dari aturan Tuhan? Jawab. Coba, mana aturan Tuhan yang ada di Kristen? Ada nggak? Satu aja. Aturan Tuhan yang ada di Kristen satu aja. Saya rindu ingin mendengarkan itu. Satu aja aturan Tuhan yang ada di Kristen. Apa itu? Anda? Ya, silakan. Ya ono. Kalau ada Kristen yang mampu menunjukkan, saya kirim kemudian kepadanya. Apa yang aku kirim kepadanya? Bible. Supaya dia baca. Satu perintah aja. Kalau ada perintah Tuhan kepada agama Kristen itu mana? Tunjukkan ke saya. Kalau ada besok saya nikah lagi. Ada enggak? Tolong. Ini Malam Kristen. kan Juma. Sorry. Malam. Tolong Anda tunjukkan satu perintah Tuhan kepada Kristen. Silakan. Satu aja. Dengerin. Ya. Enggak, dengerin saya dulu kan Juma. Saling hormatilah. Oh iya, kalau Begini. Anda baik-baik ya, ayo kita saling menghormati. Tapi kalau Iya. yang kayak tadi itu mana bisa dihormati? Orang cuplis kayak gitu, otak nggak ada. Dengerin. Silakan. Bu, enggak, dengerin. Kan Juma kan belajar teologi nih kan. Udah jelas Yes. belajar teologi. Ya, Yang jelas yang naik itu tidak semua belajar teologi. Artinya tidak sepandan dengan Juma. Kalau Juma berani naik di ROM CFB, CFE, kalau dia kalah saya mualaf. Berani nggak? apa itu? Grup apa lagi? ROM CFE, dia kan Apa itu? orang, dia romo pastor, dia belajar teologi. Jadi biar kamu lawan debatnya gitu, sepandan. Kalau dia kalah saya mualaf gitu.
Berani Siapa nggak? lagi tuh? Yang mana orangnya? Kamu cari CFE strip CE strip Kenapa bukan FE kamu aja sih yang Kamu diskusi, berani nggak bro? di situ? Bro, kenapa bukan kamu aja yang diskusi? Di mana Komalnya itu? Hah? Kapan dia buka? Sekarang dia lagi live itu. Suruh ke sini coba bang. Berani nggak? Iya berani lah, Om Paulus kau bangkitkan iya. lagi kan kau lawan. Undang Makanya kemari naik Pak, sekarang. undang kemari. Undang ke Pak. sini Saya coba, nonton undang ke kamu. sini. Saya Iya, nonton undang kamu ke semua sini. di situ. Kalau dia kalah nanti saya ini ikut Bang Juma deh. Nggak usah kamu alap, suruh ke sini. Undang ke sini coba bang. Enggak, kalau maksudnya gitu maksudnya. Jadi kita nggak usah nyalahin agama orang gitu maksudnya. Kita maksudnya diskusi Sesuatu yang salah benar. tanpa dinyalahin juga tetap aja salah. Iya makanya Coba, aku minta tadi pertanyaan itu, sederhana lu. saling ini berani nggak Pertanyaan naik sederhana itu? lo dari saya. Ada nggak perintah Enggak, Tuhan dalam itu- agama Kristen? Itu Satu itu aja. tantangan buat kamu lo, nggak ada yang orang yang berani tantangan seperti itu. Coba tunjukkan satu perintah di dalam agama Kristen dari Tuhan. Ada nggak? Satu aja. Apa yang ada di dalam Kristen itu berasal dari Tuhan? Apa? Bunda Mila, Nggak ada. Paling ajaran kasih. kasih itu kan sudah dihapuskan. Kasih itu kan hukum Halo, talas. assalamualaikum semuanya. Waalaikum. Waalaikum. Oh ya, siap. Itu barusan suruh nantang-nantang siapa pendeta itu, jangan-jangan dia dengar nama Gurunda dia udah ngeper duluan lagi. Tuh, ada aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini cukup nggak Salam buat warahmatullahi. Itu ada Labib Oten. Assalamualaikum. Oh, bukan tuh. Waalaikumsalam. Gurunda. Kena. Bundanya kemana? Oh, mental ya. Nah, ya Allah. Bukan tadi Bapak tadi nyuruh-nyuruh, coba kasih tahu aja Pak, naik kapal sini. Nanti mau hatuha, kami diem kok. Dari tadi pun waktu guru kami berbicara, kami umat Islam tertib. Nggak ada yang motong. Kami tertib. Justru malah teman-teman Kristen yang malah pada sibuk. Nah, coba silahkan suruh naik ke sini, Bapak saksikan sendiri. Kita siapkan porsi seadil-adilnya, ayo kita diskusi gitu. Sampaikan kepada beliau ya. Tapi emang dari awal itu banyak yang memancing ya. Ya. Jadi kalau mau diskusinya akademis, jangan ke penjebakan gitu loh, penjebakan karena kita dibuat. Bisa juga Jadi Kang, buat gitu. teman, Nggak bisa dikatakan jebakan. Orang bunyi ayatnya kadang-kadang bikin saya kena band juga. Saya dibacain. Ya Bun, Firman, mute. selamat malam. Firman telah naik Apa? komal. Apakah Firman sudah menjadi manusia? Bang Juma kena seruduk ya? Kena tombak. Oh enggak. Pental. Memang berat tema ini ya. Salam dua Kristus. Kristus palsu dan Kristus asli anak Maria. Berat kawan. Gak akan mungkin ada yang bisa menjawab. Selain apa? Selain mu'alaf atau kalian jadi ateis. Atau emosi. Nah, Betul kalau Gurunda. marah-marah. lonjong Emosi. jadi tantrum. Tantrum. Pendeta kemarin tantrum ketika dibacakan Matius 7:23, Yesus tidak kenal. Berarti Yesus mana yang kalian panggil? Kan gitu. Yesus sendiri tidak kenal. Nyalah daripadaku kalian semua pembuat kejahatan. Aku tidak Aku mengenal tidak kalian. mengenal. Kalau Yesus asli tidak kenal, lalu kalian itu manggil Yesus siapa? Yesus yang mana? Nah, itu. Sekaligus Palsu. itu bukti bahwa Yesus itu bukan Tuhan.
Karena Nah, itu Yesus dia. tidak mengenal. Kalau Allah, Tuhan yang benar, mengenal mana yang kafir, mana yang musyrik, mana yang munafik, mana yang mukmin, mana yang bertakwa. Allah yang sejati itu tahu, kenal. Ini aku tidak mengenal kalian, bukan Tuhan dong. Tuhan kok nggak mengenal ciptaannya, gimana sih? Ini aku udah cek ombak argumen Gurunda yang 2 Kristus itu. Serius mereka ini keteteran ya. Dikasih, kan pertama kita kasih dulu ini Gurunda. Itu kan Yesus sudah janji tuh. Kalau ada yang ngomong Mesias ada di sini, Mesias ada di sana, jangan kamu percaya, kan gitu. Iya. Nah, terus baru juga Yesus ngasih tahu kayak gitu. Kejadian nih. Kejadian. Siap. Kok diturunin Ada Paulus. Manila? Lagi ngomong dia. Pas Paulus lagi ngomong, dia ngeliat Mesias, kenapa ini Kristen percaya? Kan Yesus sudah ngomong kayak gitu. Bingung sendiri mereka Gurunda. Mau tahu jawabannya? Mantap. Kenapa mereka percaya? Iya, mereka nggak bisa jawab di situ gitu. Nggak bisa ngeles ya. Nggak bisa ngeles ya mereka. Iya. Ayo. Siapa yang di Komal ini? Yang Gurundanya siapa? Ayo. Yang pintar Bang sedikit Zuma. siapa? Ayo. Dari mana? Siapa? Katolik apa Kristen ini? Tuh udah dikasih tuh. Ya wis, ayo. Siapa? Ayo. Tadi katanya kan nantang-nantang tuh. Ayo. Santai kau, santai, diam. Iya memang santai, tapi jangan diturunin ya. Satu catatan jangan diturunin ya. Iya. Dari mana dulu, Bang? Katolik apa Protestan? Saya Kristen. Ya, Kristen itu kan banyak, ada Katolik. Ini Gurunda, kalau mereka ngomong Kristen jatuhnya Protestan itu. Karena kalau Katolik mereka pede ngomong Katolik. Oh. Lanjut. Iya. Gak apa-apa lah, yang penting pengikut Kristus. Kristus yang mana? Nah, kan langsung. Lah. Kristus yang mana? Kan ada yang Kristus palsu. Yesus lah, nggak mungkin Yesus Muhammad. Iya, Nggak kan ada yang palsu. Kan ada yang palsu. palsu Muhammad kali, nggak ada Tuhan. Nggak ada cerita, Kristus nggak itu. pernah. Nabi kami nggak pernah datang ke murid Yesus yang ada di Bukit Zaitun. karena dia- Nah, betul. sekarang Mantap Gurunda. Yesus menasehatkan murid-murid yang ada di Bukit Zaitun waspada kepada Kristus palsu yang Nggak datang ada kepada dibilang Kristus palsu. Mana ayatnya? Kau paparin sekarang kalau kau Matius berani. 24 kau paparin. nomor 24. Saya paparin. Paparin. Mana Oke, ada dibilang baik. Kristus palsu di situ? Oke, Nggak ada. baik. Tenangkan diri Anda. Saya akan jelaskan kepada saudara. Dengarkan Paparin, baik-baik. jangan tipu daya. Dengarkan baik-baik. Saya memang mengharapkan ada Kristen yang bisa menjadi corong untuk saya menyampaikan misi penyelamatan terhadap saudara-saudara Kristen. Dengarkan. Ketika Al-Quran saya mengatakan wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum. Al-Quran saya mengatakan kepada Nabi Muhammad tentang kejadian tersebut. Mereka tidak membunuh oknum itu dan mereka tidak menyalibkan oknum itu, melainkan mereka diserupakan bagi yang mereka bunuh itu dengan Nabi yang datang tanpa ayah di tengah-tengah Bani Israel. Dan itu pun terjadi. Di dalam kitab saudara, Yesus berpesan, waspadalah kepada orang yang menyerupai aku. Di mana itu tertulis? Matius 24, nomor 4, nomor 5, nomor 23, nomor 24, nomor 25, nomor 26. Paham? Saya uraikan kepada Anda. Ketika Yesus ada di Bukit Zaitun, datang murid-muridnya bertanya, wahai guru, ini pembicaraan rahasia, pembicaraan pribadi antara Yesus dengan orang-orang yang dikasihinya. Apa tanda kedatanganmu? Dan apa tanda akhir zaman? Apa kata Yesus? Tanda kedatanganku adalah seperti kilat yang menyambar dari timur sampai ke barat, yang seperti kilat yang menyambar dari timur sampai ke barat. Demikianlah kelak nanti tanda kedatanganku. Sebagai manusia, aku datang sebagai manusia. Berarti dia tahu dong. Aku akan datang memancar seperti kilat dari timur dan barat. Berarti dia tahu dong. Iya dong. Kan murid-muridnya oke, tahu. Kamu tak mengakui. Sabar, Dia tahu. sabar. Belum selesai. Saya uraikan dulu, nanti Anda tanggapi. Kemudian Yesus melanjutkan, tanda ketika aku yang datang, matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, kuasa langit berguncang,
akan nampak anak manusia di tengah langit. Manusia di atas muka bumi seluruhnya akan meratap, dan seluruh manusia akan melihat anak manusia di tengah langit. Itu tanda kedatanganku. Dan itu sekaligus tanda akhir zaman. Kalau ada orang yang berkata kepadamu, lihat Mesias ada di sini, lihat Mesias ada di sana. Apa kata Yesus? Jangan kamu percaya. Waspadalah agar kau jangan disesatkan. Sebab akan banyak penyesat datang dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Oke? Oke? Nah, apabila ada orang berkata ada Kristus di sini, ada Kristus di sana, jangan percaya. Jadi murid-murid Yesus di Bukit Zaitun diajarin untuk tidak percaya ketika ada orang yang mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun. Pertanyaan saya kepada saudara, tolong Anda jelaskan. Ketika Paulus mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun, mengaku bertemu dengan Kristus di dalam Percayalah. Hah? Kalau dia mau nampakkan diri itu apa? Apa? Coba. Percaya dong. Lo jangan dong. Ini kan saya lagi yang lagi mau berbicara, saudara. Iya, oke. Tolong jawaban Anda itu disertai dalil perintah percaya. Silakan. Iya, kamu percaya. Dalil. Kok dalil sih? Kan udah Lah, ada iya yang dong. menemui Paulus atau Saulus itu di padang gurun itu. Di Bukit Zaitun mereka mendapat pesan, apabila ada orang mengaku ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kamu percaya. Camkanlah aku telah mengatakannya kepadamu terlebih dahulu. Jika ada orang berkata ada Kristus di padang gurun, ada Kristus di dalam bilik, jangan kamu percaya. Itu dalil. Nah, ketika Yesus mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun, perintah Yesus, percaya atau jangan percaya? Jawab. Percaya. Mana dalilnya? Dia itu kata-kata mana dia dalilnya? Itu. Jangan mana dalilnya? Dulu, Zuma. Kamu jangan ngomong dalil dulu dong. Dalil dulu, baru bernarasi. Dalil dulu. Kenapa kamu belum apa-apa udah takut dulu? Bukan. Kami bukan jemaat gereja. Karena yang ada tertulis di situ. Kalau mau pakai dalil, ntar saya keluarin dalil. Yang ada tertulis di situ, jangan percaya. Yang tertulis jangan percaya. Iya, memang nggak apa-apa. Loh, kok nggak apa-apa? Berarti kamu nggak percaya kepada Yesus. Berarti kamu nggak percaya kepada Yesus. Ada di padang gurun dan di dalam bilik. Berarti kamu tidak percaya kepada Yesus karena perintah Yesusnya jangan percaya. Kamu kan bilang jangan percaya dengan nabi-nabi apa gimana itu. Untuk Matius 24 ayat 26. Jangan kamu percaya kalau ada orang mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun. Dalil nih sekarang, oke? Mana dalilnya? Percayalah. Mana? Tolong. 2 Petrus 2 ayat 4 disesatkan oleh iblis yang disimpan di gua-gua gelap. Siapakah itu? 2 Petrus 2 ayat 1 menyangkal penguasa yang telah menebus manusia di atas kayu salib. Siapakah itu? Coba teman-teman. 23 ayat 15 mati minum racun. Siapakah itu? Coba teman-teman. Apa nyambung? Kamu kan minta dalil, saya keluar dalil. Saya minta dalilnya di mana Yesus memerintahkan ketika ada orang mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun. Mana dalilnya? Percayalah. Mana? Tadi saya sudah menunjukkan dalilnya, jangan percaya. Anda memutarbalikkan. Percayalah. Mana dalilnya? Silakan. Kita ketemu besok aja sama Tuhan Yesus. Kan bukan urusan itu dong. Dia kan Tuhan. Kayak Gini loh maksud Gurunda tuh gini loh, Kadobo. Itu kan Yesus ngomong, kalau ada yang Mesias turun di gurun, Mesias turun di mana di gunung, jangan percaya. Matius 24 kan kayak gitu. Nah, terus kejadian nih. Ini ada Paulus ketemu sama Mesias di padang gurun Damaskus. Kenapa dipercaya sama Kristen gitu loh? Ya memang dia kan memang Kristus, memang Yesus ketemunya. Kan kata Yesus ya jangan. Ya kenapa jangan? Lah, tanya Yesus. Itulah saya katakan kalian itu bukan pengikut Kristus Yesus anak Maria. Kalian itu pengikut setan. Yesus yang mengajarkan. Diam dulu. Yesus yang asli mengatakan jangan percaya. Tapi kamu mengatakan percaya. Kamu mendengarkan pesan dari mana itu?
Oke, saya lagi. Ya. Oke, yuk. Kalau bagi Tuhan, ngapain harus kamu yang nentuin dia mau hadir kapan? Sudah ditentukan di situ, jangan percaya. Jangan percaya kalau orang menyebut dia itu Kristus, dia itu Yesus. Nah, dia itu Nasihatnya penyesat. kalau ada orang berkata bertemu Kalau dengan Yesus Kristus sendiri di datang, padang gurun, emang nggak jangan boleh? kamu percaya. Perintahnya Nah, jangan kan? percaya. Walaupun Kalau Yesus yang mengakui asli yang bahwa dia datang. Kristus, bahwa dia itu saudara, Yesus, jangan percaya, kata Yesus. Tapi Kalaupun kalau Yesus datang sendiri, yang asli, saudara, kalaupun Yesus asli yang datang kepada Paulus, apa nasihat Yesus dulu? Percaya atau jangan percaya? percaya dong kalau Yesus yang datang. Ngapain nggak percaya? Nah, sekarang Mana tadi- dalilnya? Mana dalilnya? Mana dalilnya? Sebentar. Percaya? Itu Mana dalilnya? pertanyaan yang koplak lah, saudara Zuma. Kamu nggak Udah ada kamu berbuat. turun, kamu Nggak, ke ini- gereja jilat pantat pendeta biar kau waras. Nah, gitu bagus. Jangan sombong. Kalau cuma modal dogma gereja, jangan sombong. Perintah Yesusnya Oke. jangan percaya, kok kamu rubah percaya. Inilah bukti bahwa kalian itu penyembah setan. Iya, Juma. Ini Gurunda, dia kencingin sendiri perkataannya Yesus. Dibilang jangan percaya, malah ya percayalah. Ya itu Dikencingin itu perkataan Yesus. Karena dia percaya kepada Kristus palsu. Itulah yang terjadi. Kita diskusi. Mantap, saya emang argumen Gurunda ini mematikan. Cuma hebat. Mana ada mati orang bego yang mematikan itu. Kan cuma hebat. Kita ngobrol. Silakan satu-satu. Silakan. Oke, yang mana saya- lagi yang mau diterapi, yang mau dilas otaknya yang mana? Saya. Silakan. Ya, enggak, saya dulu kan Juma. Di mute dulu Pran, di mute dulu Pran di mute biar Bang Jack dulu menghadapi Bang Juma. Ya. Ya. Biar tertib. Jangan Ini membawa ajaran Matius- Kristen ke sini jadi ricuh. Matius 24 ini berbicara tentang Akhir zaman. kedatangan. Kenapa? Akhir zaman. Ini tentang kedatangan Mesias Yang kedua, atau tentang kedatangan Rasul. kedatangan Mesias lah. Rasul Mesias sama aja. Rasul. Pinter, bagus. Nah, terus Ya, masalahnya kita baca di ayat yang ke kemana? sebentar ya. Nah, kita lihat konteks ya, jangan lari kemana-mana ya. Anda lah yang kalian lah yang selalu lari-lari kemana-mana. Bukan hanya lari Justru kemana-mana, saya- kalian ini Oke. membantah dalil malah. Kita baca ayat 24 ya. Matius Silakan. 24 ya, dari ayat 23 deh. Pada waktu itu, jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sana, di sini. Mesias ada di sana. Jangan kamu percaya. Ya. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan mujizat, tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Jadi dua ayat ini menceritakan atau topiknya adalah tentang Mesias palsu dan nabi-nabi palsu. Setuju? Setuju banget. Ya, bukan rasul ya. Rasul itu sudah pasti nabi. Anda gimana sih? Saya mau tanya, Paulus itu dikenalnya rasul apa nabi? Bukan Paulusnya, yang datang ke Paulusnya, bro, yang dibahas itu. Yang datang ke Paulusnya, Zak. Anda stop dulu, jangan kerebutan satu-satu kalau berani sama saya. Iya, Oke? ini gue lurusin. Yang datang ke Paulusnya, bukan Paulusnya yang dibahas. Anda mute dulu. Anda mute dulu ya. Oh tadi lawan gua udah gua kasih tahu ke sini lagi. Aduh, ini lawan saya juga kabur-kaburan nih, saya ditendang sama dia nih. Kamu mau bersuara sih. penyembah Kristus palsu, gak usah sombong kau. Bicaralah kau, penyembah Kristus palsu. Nyatanya saya ditendang sama dia kok tadi. Saya bahas ini tendang sama dia. Iya, enggak usah kau bahas itu, enggak usah kau bahas itu. Ya Karena udah. orang sudah jengkel Oke, melihat saya bahas ya. kebodohanmu, makanya kau Jangan lari ya, ditendang. Juma ya. Jangan lari Juma ya. Oke. Tidak akan Gua lihat lari ilmu sampai kepada di mana. penyembah Kristus Iya, palsu yang oke. adalah iblis, tidak Yang akan lain lari saya. ikut-ikutan. Kau berbaris sampai di lapangan, Jangan sombong. Senayan sana saya. Kau Itu punya fakta. pemahaman ngaco semua itu, ya. Ya, silakan kau jelaskan, silakan. Silakan ya. Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka mengadakan tanda mujizat ya. Ini berbicara tentang topiknya bukan tentang kedatangan Paulus menjadi rasul. Tetapi ini tentang kalau benar enggak di situ berbicara mengenai Kristus palsu? Anda dengar saya ngomong. Jangan Anda kemana-mana. Saya bertanya, panik. benar enggak itu berbicara mengenai Kristus palsu? Yang mana ini?
Iya. Betul, tapi topik utamanya adalah Nah, ini bukan oke. bicara tentang rasul. Berarti ada Kristus palsu. Akui dulu. Kristus palsu yang datang itu, dengar baik-baik ya. Itu Berarti bukan ada berarti kan? setiap yang datang itu palsu, setuju gak? Berarti ada kan Kristus palsu? Tapi gak semua palsu kan? Kalau yang bukan palsu, kalau yang bukan palsu diikuti dengan tanda bintang-bintang berjatuhan dari langit. Itu bukan palsu. Matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya. Kuasa langit berguncang, akan nampak Mesias asli di tengah langit. Itu kalau asli. Kalau palsu selain daripada itu, pertanyaan saya, apakah tanda itu menyertai Kristus yang datang kepada Paulus? Tidak. Asli atau palsu itu? Nah, saya mau tanya sama Anda dulu. Asli atau palsu? Asli atau palsu? Kok? Tunggu dulu sebentar. Asli atau palsu? Yang mana? Jangan kau pura-pura gila ya. Katanya kau hebat. Tunggu sebentar. Tanda-tanda ketika yang asli datang, langit berguncang, bintang berjatuhan, matahari tidak berfungsi, bulan tidak berfungsi. Anak manusia akan nampak di tengah langit dan seluruh manusia akan menatapnya. Pada saat oknum Kristus, dengar, pada saat oknum yang mengaku Kristus datang kepada Paulus di padang gurun, apakah tanda-tanda itu ada? Oke, saya jawab ya. Ya. Di perikop ini menceritakan apakah Yesus itu datangnya secara perorangan atau secara kepada banyak orang? Jawab. Seluruh manusia di atas muka bumi ini akan melihatnya. Betul. Betul. Sekarang apakah seluruh manusia melihat oknum Kristus yang datang kepada Paulus? Ini membahas yang tentang semua orang atau perorangan, saya tanya. Saya ulang pertanyaan saya. Apakah Kristus yang datang kepada Paulus itu dilihat oleh seluruh umat manusia di atas muka bumi atau tidak? Ini bukan kedatangan, ini mulai penglihatan. ngaco, mulai pura-pura bingung, mulai pura-pura gila, mulai pura-pura otak gak berfungsi. Ente yang baca dalil, ente pula yang kencingi dalil. Ketika kemudian ditanya oleh muridnya, apa tanda? Yesus ditanya, apa tanda kedatanganmu? Yesus uraikan enggak tanda kedatangannya? Betul. Tapi kedatangan siapa? Apa uraiannya ketika Yesus mengatakan tanda kedatanganku? Untuk seluruh umat manusia. Untuk semua orang. Untuk seluruh untuk manusia. Untuk semua orang. Nah, berarti nggak tepat buat Paulus ini. Nah, sekarang apa pembandingnya? Ketika hal itu tidak terjadi, maka ketika ada orang mengaku ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, dan tanda itu tidak ada, pertanyaan saya, perintah Yesus percaya atau jangan percaya? Perintah Yesus tentu percaya, tapi untuk semua orang, bukan untuk perorangan seperti begini. Paham gak? Yo, ketawa. Tunggu sebentar, kan Yesus bilang, aku datang, nanti orang banyak akan melihat. Ini kedatangan yang untuk banyak orang. Sekali lagi. Ketawa gak ngerti. Ketawa dalam kebodohan ini. Kamu wajib membela Kristus palsu, wajib. Tapi kamu harus menahan malu dan ditertawakan. Kamu wajib mempertahankan Kristus palsu. Ya harus. Perintah Yesusnya percaya atau jangan percaya? Saudara, saya mau tanya sama Anda makanya. perintah Yesusnya percaya atau jangan percaya? Tunggu dulu. Pertanyaan saya, menurut Yesus percaya atau jangan percaya? Ayo, jangan pura-pura gila dong. Jangan di-mute. Anda takut kalah sama saya. Udah kebiasaan apologet kalian nih. Pertanyaannya, ketika ada yang mengaku bertemu dengan Kristus, kedatangan Tuhan Yesus secara umum, tanda apa yang menyertaimu ketika kamu datang? Saya jawab. Jangan di-mute. Biarkan tabrakan suara kita. Dengarkan. Ketika Yesus ditanya, apa tanda kedatanganmu? Nah, pertanyaan saya, tanda kedatangan Yesus apakah ada pada saat ada oknum mengaku Kristus kepada Paulus? Ada atau tidak ada tanda itu? Itu untuk perorangan, bukan untuk secara umum. Saya tidak ingin kamu itu menyesatkan dirimu sendiri. Pertanyaan saya,
Anda harus Saudara. konteks aslinya dong. Tulisannya seperti apa baik. tertulis? Baik. Apakah Yesus ketika ditanya apa tanda kedatanganmu? Yesus mengatakan, kalau tanda kedatanganku untuk kiamat begini, tapi kalau untuk satu orang begini. Apakah Yesus menerangkan seperti itu atau itu asumsi Makanya Anda saya saja? bilang itu. Ini Itu tentang asumsi Anda atau itu penjelasan Yesus? Oh, makanya Anda gak ngerti. Ini dengan baik-baik ya. Kedatangan di Matius 24 ini, dia datang dalam wujud seperti manusia. Betul. Seperti di Kisah Para Rasul 1, dia akan Tolong terangkat Anda seperti itu tunjukkan dan dia di mana Yesus Tunggu dulu. menerangkan. Tolong. Anda Di mana Yesus menerangkan Anda takut tanda kalah. kedatangannya? Saya ngomong Di mana Anda takut Yesus? kalah. Di mana Yesus menerangkan tanda kedatangannya selain daripada tanda-tanda yang diceritakan itu? Jawab. Oke, kita buka Kisah Para Rasul. Buka Kisah Para Rasul. Iya, silakan. Ya. Silakan. Kisah Para Rasul Satu nomor 11. Iya. Nomor 11. Bukan, nomor. Aku siap, barakallahu fik. Jadi nomor berapa? Oke. Silakan. Ya, betul nomor 11 ya, nomor 11 ya. Mampus. Ya, dan berkata kepada mereka, Hati-hati. ya, tunggu sebentar. Tunggu bentar Juma ya. Hai Ya, orang-orang Galilea, Ya. mengapakah kamu pergi melihat ke langit ya? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali sama dengan seperti cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Jelas dulu situ ya. Ya, pertanyaan saya, ketika Yesus naik ke surga, dia dengan lengkap dagingnya atau tidak? Jelas dia punya tubuh kemuliaan. Saya tanya, lengkap dengan dagingnya atau tidak? Iya. Dengan Yang tubuh datang kemuliaan. kepada Paulus lengkap daging atau tidak? Nah, makanya saya jawab dulu. Jangan ketawa Anda sudah ketahuan kebodohan ini. Ini makanya Anda tunggu sebentar. Loh, Usiamu masih muda, anakku. Kamu belum sanggup menghadapi bangsa. Kebodohan di sana. Kamu butuh 100 tahun untuk belajar menipu anak. Bang Suma itu berat, anak. Takut kalah. Kamu belum sanggup menghadapi dengan kebohongan-kebohonganmu, anak. Takut kalah. Itu aja terus, takut kalah. Itu aja terus. Ya, Itu aja makin terus. bahas dong. Sekarang pertanyaan Matius saya, 24. ketika Saya Anda bahas ya. membawa Kisah Para Rasul 1 nomor 11, Yesus naik dengan Matius 24, daging, takut kalah. Udah tahu saya akan mulai kemana turun ini. kedua Udah kalinya saya tahu dengan mulai kemana daging. Pertanyaan saya, yang datang kepada Paulus lengkap dengan daging nggak? Enggak. Berarti yang datang kepada Yesus Paulus itu siapa? Hah? Sibilisisis. Makhluk roh yang diterangkan di dalam kitab saudara 2 Korintus 3 nomor 17 itu. Kristen penyembah roh. Roh adalah makhluk halus, sama seperti iblis. Iblis juga makhluk halus, makhluk roh. Itu loh. Makanya Yesus tidak mengenal kalian. Enyahlah daripadaku wahai Kristen laknatullah. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku Yesus tidak mengenal kalian. Nah loh, kena kan? Jangan sombong lah. Akui kebenaran. Oh iya ya, betul ya yang disampaikan Bang Suma ini benar-benar ya. Jangan kayak gitu dong. Kalian itu hanya terlanjur Kristen aja. Jadi ketika kemudian dijelaskan, kami kan tidak membawa narasi Quran, kami membawa narasi Bible. Orang yang wajib hukumnya percaya Bible ya kalian. Kok justru kami yang percaya, gimana toh? Yesus mengatakan jangan percaya. Kalian pelintir, percayalah. Mana dalilnya? Enggak ada dalilnya bang. Yang pasti kami percaya. Lah itulah kalian kena prank. Ditanya sombong. Ditanya larinya ke Nabi Muhammad. Kemana-mana. Apanya itu? Tapi Bang Juma nggak ngerti. Itu kan di tafsir. Beda kalau Yesus datang banyak orang. Beda kalau satu orang gitu Bang Juma. Menyala abangku. Kebohongan apa itu? Ini kan Yesus bertanya. Tanda-tanda kedatangan guru kalau datang apa? Apa tanda kalau guru yang datang? Si guru menjelaskan. Ini loh anakku, kalau aku yang datang, ya, seperti kilat yang memancar cahayanya dari timur sampai ke barat.
demikianlah nanti kedatangan anak manusia. Yang datang anak manusia. Sebagai anak manusia, datang dalam wujud yang asli. Sama seperti penjelasan malaikat di dalam Kisah Para Rasul 1 nomor 11. Yang dikutip tadi siapa itu yang dia coba untuk menjadikan itu pelampung tapi nampar dirinya. Yesus datang, tanda-tandanya bulan tak bersinar, matahari gelap, bintang berjatuhan. Apalagi kuasa langit berguncang, apalagi dia nampak di tengah langit, seluruh manusia akan melihatnya. Itulah yang diterangkan dalam Al-Quran surah As-Zukhruf ayat 61. Aku siap, syukran, barakallah. Silakan. Ya, ini yang Nun Mawati. Kalau itu kalau untuk banyak orang, kalau sepsial Paulus beda Banyuma. Ya kan Yesus mengatakan kalau ada yang mengaku, kalau ada orang loh, kata Yesus. Kalau ada orang berkata, Paulus orang enggak? Orang. Berkata enggak ada Mesias? Berkata. Kata Yesus percaya atau jangan percaya? Jangan. Jangan kalau waras. Kalau sudah gila ya percaya. Yang percaya terhadap Kristus yang datang kepada Paulus, semuanya adalah antikristus. Saya kasih datanya nanti kalau ada yang mengaku tidak. Saya bantu kalian untuk paham. Tapi menurut ilmu gereja sama bom-bom tadi Bentar, itu, Bang Andi, ini ada tamu kalau ini. untuk satu orang beda kasusnya Banyuma. Tahu-tahu Manado dulunya aku kan nggak pernah tahu. Jadi dikasihlah makan makanan itu, hari makan akhirnya baru tahu pas di waktu ya 2018 itu noh. Pasang mindsetnya gini Bang. Iya, saya paham kok itu cerita yang sulit diterima gitu kan ya. Tapi balik lagi Bang, itu masa lalu Bang Ahmad, dan Bang Ahmad udah nggak ada di sana lagi kan? Betul nggak? Betul. Sekarang kita fokusnya ke future aja Bang gitu. Jadi kan apa yang telah lalu tuh pelajaran aja gitu. Tuh juga bukan cuma Bang Ahmad gitu kan, kayak yang di bawah Ada itu. juga kisah nyata ini, kisah nyata seorang kiai sama orang ini mau ditipu dia. Makanan guguk dikasih makan ke kiai. Maksudnya ingin membuli lah, intinya biar seakan-akan kan barang najis banget. Setelah makan selesai, ngomong orang itu, Kiai, yang Anda makan tadi itu guguk. Alhamdulillah. Loh, alhamdulillah Kiai. Iya. Akhirnya saya tahu rasanya. Andaikan saya dikasih tahu, tidak akan saya makan. Hukumnya orang tidak tahu kan tidak apa-apa gitu. Nyata itu. Hukumnya orang nggak tahu nggak apa-apa. Ini penontonnya naik, Rumbang semua roboh ini. Nggak apa-apa lagi. Itu aja ya, Bang Ahmad. Syukran. Ya, siap. Pokoknya kan abang udah nggak di sana lagi tuh, nggak di 2018 lagi. Yang udah lalu aja lah gitu. Nggak mungkin pula abang udah sunat, abang sayang sama kulub abang pengen pasang lagi kan nggak mungkin. Mungkin itu pribadi ya, mungkin itu teguran sih dari pas teguran dari sampai cerai itu nanti. Semangat Bang. Tenang Bang. Siap. Bentar lagi sontak. Bentar lagi sontak sampai tempat abang ini. Pak Haji, maaf. Permisi izin. Maksudnya Pak Haji, saya juga nggak mau ngomong Arab. Kami di sini juga sebagai tim aja ini untuk membela subat-subat dari agama sebelah yang memframing tentang Islam begini. Saya hanya sebagai anggota ya merasa bersyukur bertemu dengan Pak Haji Stylo, dengan Pak Ajudan Nimos, Paman Kaisar beserta tim-tim yang lainnya. Tetap solid, menjadi solid lah, pokoknya tetap semangat dalam membela komal-komal Islam semua. Itu aja apresiasi aku untuk Pak Haji Stylo. Mantap. Bang Ahmad, nanti WA ke Bang Nimos ya. Oh itu ya, kalau apa nggak perlu di WA, Bang Nimos itu memang udah menghujat saya terus di WA.
Termasuk yang berzalimin. Kan saya udah pernah bilang sama teman-teman orang yang paling jujur setim Stylo cuma saya. Cuma saya tuh yang kirim KTP asli. Enggak, cuma saya yang kirim KTP asli. Aduh. Sudah kirim KTP bang, disyahadatin ulang enggak? Oh, kalau disahadatin belum menjadi anggota tim sebenarnya Bang Discord ini belum membaptis saya. Itu aja. Saya tantang dari kemarin. Akun-akun saya belum dibaptis sama Bang Discord. Akun abang tuh banyak kali soalnya bang. Satu-satu pula mau dibaptis. Nggak, itu kan cuma untuk memfollow akun-akun lain tuh. Bagi teman-teman yang bertanya misalnya, izin tak ya? Itu waduh. Mungkin ada teman-teman bertanya apa sih logo-logo singa ini nggak jelas sekali gitu. Dengerin ya teman-teman ya, pasang kuping kalian baik-baik nih. Kami hadir, saya Alfi, yang berasal dari Apologet Islam Indonesia, di bawah naungan Bang Stilo. Kami hadir untuk menjaga komal-komal muslim. Wallahi. Kami hadir untuk menjaga komal-komal muslim. Gitu. Teman-temanku ini semuanya difasilitasi alusista loh. Mereka itu mana pakai jempol tap-tap layarnya itu. Ini nih jempol pri kadang-kadang pri. Aku mau keren ini malah dibongkar ya. Nggak, Bang Ahmad kan lagi OTW nih. bukan bot juga teman-teman. Jadi gini ya teman-teman ya. Ini sebenarnya kesadaran sebagian kecil, namun insya Allah ini mengajak teman-teman juga bahwasanya pentingnya kerjasama untuk menjaga komal-komal muslim teman-teman. Serius. Kita ngaku-ngaku kita support guru-guru kita yang sedang berdakwah di atas, tapi kesadaran kita tuh nggak ada gitu loh. Malah lebih asik adu bacot sama Oten Bang Madu, di bawah Bang Madu. Ada Oten yang typing menghujat malah direspon dengan hujatan. Bukan begitu caranya teman-teman. Itu malah justru menurunkan trafik Komal yang menjadi atmosferitas agama ya teman-teman ya, yang menjadi forum perdiskusian sehingga rentan terkena pelanggaran. Nggak ada kok salahnya teman-teman itu aktifkan kayak love orange-nya, bantu kayak sumbangkan 3.000 tap-tap layar gitu loh. Satu orang aja nyumbangin 3.000 atau 2.000, 100 orang aja udah menyumbangkan 300.000 loh. 100 orang loh gitu. Tapi ya gimana ya teman-teman ya, mungkin memang susah menyatukan banyak kepala, tapi inilah kami. Bagi teman-teman yang masih kepo apa sih logo-logo singa ini, kami di bawah naungan Pak Haji Stylo. Oke, kalau gitu ngomong masalah justru karena kami tahu apa-apa makanya kami diskusi. kalau orang yang nggak tahu Jangan nangis, Pak. karena kalian nggak tahu makanya kalian menggali. Justru karena kami sudah tahu makanya kami buka diskusi gini. Kalau nggak tahu ngapain kami buka diskusi? Kami yang ditanya kok di sini, kami yang buka Komal kok, kami yang mengajari kok. Kok kamu bilang kami nggak tahu? Dari tadi yang ngajarin kami. Yang mana yang kami nggak tahu? Kok bukan masalah koknya itu, Mbak. Kamu menuduh pasti nggak? Kenapa orang Kristen suka menuduh tanpa bukti? Inilah kalau kenapa kalian dulu Eropa tahu, itu ngapain gelap kau gulita. bertanya sama aku? Itu yang bertanya. Bukan bertanya untuk cari tahu, tapi Masuk bertanya akal untuk nggak? mengkonfirmasi. Bertanya itu bukan semua Kalau cari kau tahu, tahu, tapi kau percaya sama mengkonfirmasi. Aku masuk akal. Aku orang Kristen. Bertanya itu contoh gini. Ngapain kau tanya sama aku lagi? Aku lebih tahu dari kau. Coba kasih tahu. Ya udah kan kau lebih tahu. Aku yang hanya belajar aku sama kau ya. Oke, siapa nabi palsu, Mesias palsu menurut Yesus? Tidak. Terus kamu kesini ngapain? Ajarkan kau, soalnya kau. Ya udah kau terus kesini mau ngapain? Ya udah kau kesini mau ngapain? Turun dah. Bang, turunlah bang. Kau ngapain di sini bang? Nggak percuma kalau orang kayak gini ya. Kecuali mau Kenapa diskusi sumber daya teman-teman manusia Kristen banyak yang nggak ber SDM? Kenapa SDM-nya rusak begitu? Kenapa SDM kalian kok rusak begitu sih?
Halo Pak Jero Kaleng. Masya Allah lele bang. Masya Allah Musafir, terima kasih. Alhamdulillah. Musafir, Masya Allah, Bang. Sahabat saya, Masya Allah. Ay, Masya Allah. Masya Allah. Subhanallah. Terima kasih apresiasinya. Lele. Sehat selalu. Ya, Masya Allah. Jangan dilempar kepada kami salib, nanti kami benjol. Halo Pak Jero Kaleng. Halo Pak Jero. Halo. Pak Jero, aduh Pak Jero ini. Uni, aku surat dulu sebentar ya. Tadi tuh aku kena rungkat nih. Makanya tadi efekku semua hilang kan. Itu kena rungkat itu, langsung ada peringatan, langsung ada pemberitahuan. Tapi hidup lagi. Sama seperti Yesus. Bangkit lagi dia. Tapi nggak berubah loh di sini, maksudnya. Tapi di sini tidak berpengaruh apa-apa loh. Loh, enggak, kalau di sini tuh langsung muncul, langsung ada kayak apa ngehack Berarti gitu mereka loh ya. berusaha ya. Iya, Mereka coba berusaha untuk ngerungkat. Iya, ngerungkat ada ini. tulisan-tulisan bahasa Inggris tuh banyak di sini. Satu layar Makanya HP. makanya kita bicaranya jangan teriak-teriak. Ya, enggak, aku diam aja. Pak Jero turun dulu ya, brother. Bref Zambing, duduk bref. Kalau kecuali punya sakit yang nggak bisa duduk, ya. Halo. Kalau normal duduk. Kalau normal duduk. 3.000 orang yang menonton ya, hargai mereka. Mungkin ada di antaranya keluarga. Bref Zambing, Muslim non Muslim? Muslim dan Muslim, brother? Muslim. Non Muslim. Non Muslim, oke. Non-Muslim. Di sini mau ikut diskusi ya, di sini mau ikut diskusi atau bertanya tentang tema kami atau justru ingin bertanya tentang agama Islam atau ingin menjelaskan? Silakan kami kasih kesempatan. Pilih yang mana? Ingin bertanya sih. Bertanya tentang tema kami. Paulus adalah Mesias dan Bapa, itu tema kami. Oh, saya harus bertanya tentang itu ya. Oh, enggak juga, mau tanya Islam boleh asal ketika kamu dijelaskan tidak boleh membantah kecuali kamu bisa membantah menggunakan antitesis. Tapi kalau menggunakan paradigma berpikir kalian jangan bantah kami karena kami nggak tertarik membahas pemikiran kalian tentang agama kami. Mau bertanya tentang agama kami? Oke, silakan. Sebentar nih. Mohon maaf aku interupsi nih. Ini ada yang bilang mualaf dia mualaf. Emang kamu mualaf? Ya, mualaf bang. Loh, tadi katanya non Muslim. Ini gimana sih? Tadi katanya noni. Bentar, saya boleh klarifikasi. Iya gimana? Nah, saya tadi masuk ke roomnya apa? Saya mualaf nih. Kan sebenarnya saya tadi selesai sama abang itu karena kalau mualaf ya bilangnya jangan non Muslim dong. Nah, Kenapa nggak bangga dengan Muslim? Jadi saya mau klarifikasi bertanya. Karena ada yang janggal bang jadinya jatuhnya. Oh berarti ajaran Paulus nih. Enggak nih sebentar ya. Nggak tahu, nggak. Sabar bang. Kamu tadi katanya kamu syahadat mualaf. Ya sudah syahadat. Sekarang ditanya apa agamanya. Saya non Muslim. Memang suka menyamar seperti Paulus. Hebat sekali. Nggak boleh gitu. Nggak boleh Kita main-main jangan bang. Kalau agama, kalau anda mau Kristen Nggak saja. Jangan dipermainkan agama ini. Itu bisa dipidana loh. Iya. Pasal-pasal itu bisa dipidana itu melecehkan agama itu. Bisa dipidana bang. Cuman seperti ini bang. Ketika saya mendapat sesuatu yang nggak pas, apakah sebutannya buat saya bang gitu? Oke lah Aku kita minta terima Bang instruksi Yonat. dari kakak. Kita anggap aja kita berprasangka baik sama dia ya. Sekarang gini aja nggak usah bertele-tele ya. Intinya kami di sini sebenarnya tidak mau menghadapi penipu. Perkara penipuan yang kamu lakukan, misal kamu menipu nih, kami serahkan kamu kepada Tuhan kami ya. Kami memberikan kamu kesempatan untuk mempertanyakan apa yang kamu ingin pertanyakan. Silakan nggak usah lama-lama. Silakan langsung aja bertanya tentang apa. Silakan. Pertanyaan pertama. Satu pertanyaan. Saya ingin mempertanyakan, mungkin orang kakak sama abang udah tahu tentang Edis kan. Jadi itu kan membuat kita ibaratnya jadi bertanya dua kali kan. Saya kan udah jelasin. Kalau Bang langsung aja, brother. Langsung aja. Pertanyaannya apa? Apa pertanyaan pertama? Biar kami insya Allah jelaskan. Gini, kalau pertanyaan tentang abang bilang kan harus by data ya. Ya pertanyaannya apa? Ini saya toleransi sama kamu Bang Yonatan Nandar, dia nggak toleransi, dia orangnya sangat tegas. Ini room dia. Karena saya nggak mau lama-lama, saya toleransi aja deh. Kamu tanya apa? Mau nggak pakai data? Mau pakai data? Nggak, silakan tanya apa? Pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama, apakah di Islam itu toleransi itu kuat? Ya iya dong, buktinya orang non muslim di sini aman-aman aja hidupnya, nggak ada yang mati. Si Christina Ginting bilang dia dibunuh-bunuhi, bapaknya masih hidup di sini kan, sehat-sehat semua kan. Lalu apa yang maknanya toleransi?
Toleransi itu artinya membiarkan kan? Artinya Iya, kan iya, banyak. pengennya- Bahkan kamu tahu nggak, Maluku Utara ini gubernurnya tuh orang Katolik. Padahal Ternate ini mayoritasnya Islam. Kurang toleransi apa itu? Oke, berarti saya pengen bahwasannya pengakuan itu bahwasannya di Islam itu kita diajarkan untuk toleransi. Nah, ketika ada orang Islam yang nggak toleransi, itu berarti bukan mendalami Islam sesungguhnya. Paham, Bang? Itu personal, karena setiap Personal. agama kamu tahu nggak? Kalau kamu tunggu bentar, saya tunjukkan. Kita bahas sekarang personal nih. Di Islam ada penjahatnya, di Kristen ada penjahatnya, di Hindu ada penjahatnya, di Buddha ada penjahatnya. Nah itu tidak bisa dikatakan sebagai ajaran, tapi kok personal. Tapi kamu tahu tidak? Secara komunal, Kristen itu lebih kejam daripada Islam. Bahkan Islam tidak bisa dikatakan kejam. Pertama, perangnya Rasulullah itu ada alasan. Kamu tahu nggak? Yang melakukan penjajahan di seluruh dunia ini agama apa? Islam atau Kristen? Kristen. Yang membunuhi Kristen. orang inkuisisi selama 600 tahun Islam atau Kristen? Kristen. Yang menggenosida Kristen. orang Kanada sampai mati kecil-kecil itu sampai nggak tumbuh, mereka siapa? Kristen. Yang membunuh suku aborigin siapa? Kristen. Menghilangkan Kristen. orang suku Indian siapa? Kristen. Kristen. Yang mengeksplor dunia lain yang ditemukan dengan bula Oke. kepausan doktrin interkaitan apa? Kristen. Kristen. Jangan tanya toleransi tentang Islam. Satu, Islam masuk ke Indonesia ini pakai apa? Jalur perdagangan. sawit dan juga budaya. Dan kamu tahu tidak, ketika Islam sudah di Nusantara, itu kerajaan-kerajaan nggak hilang seperti sebagaimana di Spanyol agama Islam dihilangkan. Di situ Nah. cuman boleh Katolik. Kalau kamu tanya tentang informasi bagaimana perilaku umat beragama yang sesungguhnya, ambil mayoritasnya, pakai universalnya. Kamu tahu tidak, bahkan dalam buku yang ditulis oleh seorang dokter asli Jerman ini, orang Kristen misionaris itu datang membawa ideologi rasis. Rasis. Orang hitam katanya berdosa menurut Berdosa. orang Kristen dari Jerman. Perang salib kamu tahu nggak? Ketika Yesus 33 tahun hidup di dunia, Yerusalem nggak merdeka, justru hancur sama Raja Titus ketika dia naik ke surga. Datang Umar Ibnu Khattab melat 372 tahun, aman damai sentosa. Datang Aman perang damai. salib, hancur, luntur, lantak darah di mana-mana. Mana yang Sebentar ini. mengamankan Yerusalem? Uni, dia ini Protestan apa Katolik? Enggak, saya tanya. Ente Protestan apa Katolik? Dulu Saya Protestan sebelum dulunya, Bang. Enggak. Sekarang kamu itu apa? Sekarang kamu apa? Kan gini, Bang. Sekarang- Ih. Saya mualaf nih, cuman dapat keraguan, makanya ingin belajar dari orang abang seperti Nah, ini. nggak Saya gitu juga caranya, nonton salah. konten- Nggak gitu caranya, nggak gitu caranya. Kamu salah. Kamu mualaf itu karena apa? Mualaf karena apa? Malah bingung. Kamu mualaf Gini, karena brother. apa? Mualaf kenapa? Keluarga. Keluarga. Berarti Keluarga. bukan karena hidayah ini mah, Bukan karena karena keluarga. belajar, bukan karena belajar. Belajar dulu Makanya deh. saya pengen belajar. Nggak di sini, bre. Belajar itu sistematik, komprehensif, dan juga mendalam. Saya belajar nih sampai bertahun-tahun, dia belajar nih bertahun-tahun nih. Kamu pikir kamu baru mengenal agama, tiba-tiba pengen tahu cuman bertanya satu pertanyaan dalam 3 menit harus paham semua yang kami pahami? Nggak bisa. Kamu belajar dulu secara intens, satu cara belajar. Kamu nggak akan pintar kalau kamu nggak belajar. Ilmu itu dicari, bukan datang sendiri, ya. Jangan di sini, jangan di sini, karena ini tempat diskusi untuk teman-teman non muslim. Kamu belajarnya, kamu cari, nanti kamu DM Ustadz, saya mau belajar di belakang layar. Kalau di sini nanti kesannya kamu pansos. Jadi kamu cari Ustadz, kamu DM, saya mau belajar Islam. Emang nggak ada di rumah kamu itu Ustadz? Belajar sama mereka. Kenapa? Karena justru ada orang-orang seperti kamu ini berpotensi menjadi orang-orang yang mencari eksistensi dengan berpolemik. Itu kita nggak butuh. Saya nggak butuh ada mualaf-mualaf di room-room lagi, serius. Saya bahkan udah trauma ada mualaf yang ngaku mualaf, toto nanti malah merusak peradaban. Mending kamu kalau mualaf nggak kelihatan di TikTok. Ya, mualaf sendiri, syahadat sendiri sama ulama yang ada di situ itu lebih bagus. Nanti kalau kamu ingin ikut diskusi baru naik ke sini untuk membuktikan bahwa ajaranmu dulu sesat, ajaran sekarang hebat. Kayak Bang Faruk tuh. Daripada kamu mualaf di TikTok terus cari eksistensi itu dicintai orang, nanti NPD kamu nanti malah rusak peradaban nanti. Ya, mualaf sama ulama yang terdekat di rumah kamu, belajar sama orang yang pinter. belajar. Kami bukan nggak pinter, kami pinter, tapi kami belum Pinter. bisa ngajarin kamu. Kami Tidak belum bisa ada ngajarin debater kamu. Kristen yang sanggup mengalahkan kami. Iya, kami nggak bisa. Kami ini ngajarin oten, ngajarin pendeta. Kami nggak bisa ngajarin Iya. kamu. Kenapa? Kami nggak tahu batas ilmumu sampai mana. Ya, kami nggak tahu apa yang harus kami isi di dalam kamu. Jangan-jangan kamu nggak pernah baca Al-Quran. Bingung kami nanti. Masa dari abata nanti? Ini Capek dong. kita cek dulu ke Kristen. Coba doa Bapak kami. Kamu Bapak kami Protestan apa? Gimana?
Kamu yakin Protestan, Dek? Jangan nipu-nipu lah, Dek. Iya. Nggak boleh loh. Kalau kamu Protestan, coba nih, Calvinis itu, John Calvin itu membunuh siapa sih itu? Ya, si Michael Icebot. dibunuh. Icebot juga ada tuh dibunuh. Waduh, ngeri sekali itu ajaran Protestan disebarkan oleh John Calvin. Ini aja deh, tanya ini aja deh, jumlah kitab orang Protestan berapa, Dek? Oke, jumlah kitab Protestan ada berapa? Tuh, masalah Kristen nggak bisa. Kamu masuk Yaudah. Kitab sinoptik ada berapa kitab sinoptik? Wah, saya kurang paham, Kak. Oh iya, udah. Ini baru Kristen kami nggak curiga kamu nggak paham. Kristen nih, gini ya. Hebatnya kami umat Islam nih ya, bedanya dengan orang Kristen. Kalau orang Kristen dia menyelidiki orang yang murtad dari agama Kristen. Kamu ini nggak. Kalau kami nggak. Bahkan yang aku Kristen pun di sini kami nggak mau kami orang Kristen dihina. Kasihan orang-orang Kristen itu nanti kalau ada yang nyamar ngaku-ngaku Kristen ternyata orang Islam. Nggak boleh. Kasihan kita mereka. Iya. Kami nggak suka penipuan, mau ngaku Kristen kayak ngaku Islam, kalau nipu kami tetap nggak suka. Jadi jangan berpikir ketika ngaku mualaf kami langsung, aduh adekku terima datang, nggak bisa. Oke, ini Itu barang. kami skeptisan. Nah gitu. Inilah Islam. Islam itu ada yang namanya tabayun, Bang. Nah, saya dulu di gereja Mesianik. Nah, abang tahu nggak 9 buah roh? Tahu. Apa aja? Buah-buah Satu. roh itu. Iya apa? Wah, saya Waduh, nggak tahu nih. Kitab gini loh, kitab sinoptik aja nggak tahu itu Injil udah sinoptik fatal. nggak tahu. Iya, Injil sinoptik nggak tahu aja itu udah fatal loh, Bang Yonat. Waduh. Jumlah kitab suci aja nggak tahu itu udah fatal. Sama kayak orang Islam nggak tahu baca Al-Fatihah tuh. Itu berbahaya itu ya. Jangan ada ke kita ini, kami berdua ini, buka camp ini, nama kami ini. Kalian Bang Yonatan Nandar ini walaupun dia pakai Yonatan Nandar, dia udah tahu nama aslinya. Kami terdaftar di dokumen negara. Kami nggak suka bohong-bohong gitu. Jadi kami lebih baik menaikkan orang yang bodoh tapi jujur ketimbang orang pintar tapi pembohong. Nah, kami tidak suka dengan seperti itu. Kenapa? Karena potensi pansos sangat besar pengaruhnya di komal-komal agama. Mengaku mualaf nanti dapat paus, dicintai umat, ujung-ujungnya merusak agama Islam dari dalam. Itu yang kami hindari. Begitu juga nanti ngaku-ngaku Kristen. Saya adanya mualaf loh. Saya tanya Kristen. Belum tentu. Kami akan uji dulu. Apa? Tahu Kristen? Kamu tahu Kristen apa? Kamu tahu nggak jumlah kitabnya? Nggak bisa. Berarti kamu bisa berbohong. Jadi jangan pikir ketika ngaku mualaf kami di sini langsung bangga. Nggak. Langsung excited ya nih ya? Enggak kita. ada. Saya apalagi. Iya. Nggak bisa. 9 buah roh aja nggak bisa nih. Aku mah bisa. Anak-anak, ayo kita nyanyi yuk 9 buah roh ya. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan dan penguasaan diri. Oye. Oye, 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 itulah buah roh yang ada 9, oye. Nah, tuh bisa saya mah 9 buah roh. Masa abang Kristen nggak bisa? Masa kalah sama orang Islam? Jangan-jangan dia nggak tahu keluarga Yesus lagi. Tahu nggak saudara-saudara Yesus? Bahaya. Oye, 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 oye. Hah? Nah, tahu nggak siapa nama Bapak Yesus? Bapak tiri Yesus tahu nggak siapa? Siapa? Nama bapaknya Yesus? Bapak tirinya? Itu nggak usah mikir harusnya nih. Ya ampun, masa nggak tahu nama bapak? Kamu kayaknya bukan Kristen deh, nggak boleh ya dek ya. Nggak boleh ya dek ya. Nggak boleh. Udah turun aja ya, kita nggak suka Turun orang. ya, Dek, Nanti ya. takutnya khawatirnya kamu punya ingin pansos gitu loh nanti. Iya, iya. Nggak mualaf ini jangan nggak boleh. Kita nggak boleh membesarkan orang-orang MPD. Kita nggak mau mempermalukan orang nih intinya ya. Iya nggak mau kita dan kita juga nggak mau membentuk para NPD ya. Kita nggak mau. Iya. Ini gimana nih oya-oyanya? Aku gini nih. Aku yang seimut ini tersakiti gara-gara laki-laki. Tidak. Ini bang. Silakan, Halo. Siahaan, Boru Siahaan, silakan. Boru Sinaga, iya. Ya, gimana Boru? Ya, malam Pak
malam. Ya silakan, ini narasumbernya Uniripa. Silakan Bro. Ya, selamat malam Bang Tubuni. Hari ini kami umat Islam sengaja membuka komal untuk dialog lintas agama dalam rangka mencerdaskan anak bangsa dalam kaidah teologi supaya tidak ada penyesatan, pembodohan, dan penistaan terhadap agama. Maka saya Ranger Pink, dia Ranger Hitam. Kami ingin kalian umat Kristen belajar di sini. Ya, bukan hanya belajar agama kalian, tapi juga belajar agama kami. Anda boleh bertanya, tapi kalau Anda orang awam, ketika kami menjelaskan jangan ngeyel. Kecuali kalian punya bantahannya, yaitu berupa antitesis. Tema kami sebenarnya hari ini bertanya kepada umat Kristen bahwa apakah Paulus itu adalah Mesias dan Bapa? Kami bisa buktikan bahwa dia mengaku Mesias dan mengaku Bapa, tapi kalian menganggap bahwa dia adalah Rasul saja. Maka Siap. ini yang jadi tema diskusi. Silakan Bang Tobuni mau ngapain? Silakan. Silakan Lae, kalau Boru itu perempuan. Kalau misalnya ada Uni nih dari Sinaga, Boru Sinaga. Kalau abang ini jangan Boru, tapi Lae. Oke Lae, silakan nanya sama Boru Rifa. Ini saya jelaskan dulu. Tubuni artinya dilahirkan oleh Boru Sinaga gitu. Oh gitu, yaudah. Ya. Silakan Bang Tubuni, abang mau bertanya, mau menjelaskan atau mau Tubuni, Boru Sinaga. Ya, saya mau bertanya nih. Temanya ini Paulus. Saya udah baca tadi kisah para rasul tadi ya. 9 ayat. Jadi dasar Bang Yonatan sama Bunda Ripa ini apa? Yang salah di sini mananya? Oke, saya arahkan Anda, tolong Anda buka di kitab suci Anda, buka Matius pasal 24 nomor 4 dan 5, silakan dibaca sendiri, pelajari dulu, baru nanti saya akan arahkan Anda narasinya nanti, silakan. Iya, saya udah baca juga tadi, kan? Maksud saya begini. Nah, saya ulangi ya. Di dalam Matius 24 nomor 4 dan ayat kelima, di situ dikatakan Yesus memberikan informasi bahwa akan ada, artinya setelah dia nggak lagi dibumikan, nanti akan ada orang-orang yang mengaku Mesias dan orang itu banyak. Yang pertama. Yang kedua, akan ada nanti orang-orang yang pakai nama Yesus, bukan berarti namanya Yesus, tapi dia pakai nama Yesus buat kepentingannya dan dia mengaku Mesias. Nah, di manakah tergenapi ini? Di Kisah Para Rasul pasal ke-9 nomor 20, 21 dan 22. Di pasal ke-20, Paulus menurut penulis kitab Lukas itu mengajarkan nama Yesus. Tapi di ayat ke-22, Paulus mengaku bahwa membuktikan dia adalah Mesias secara tekstual bahasa asli. Tapi di dalam kitab kalian, kata Hotius atau kata ganti itu dirubah menjadi nama Yesus. Bukankah dalam kitab kalian, di kitab Wahyu dikatakan jangan merubah firman Tuhan? Tapi secara terang-terangan LAI mengganti kata Hotius yang artinya adalah dia merujuk sebuah nama yaitu Yesus, padahal di teks aslinya tidak ada nama Yesus. Ini namanya apa? Kalau seandainya penekanan, kalau seandainya penerjemah kitab LAI ini menekankan bahwa dia yang dimaksud di situ adalah Yesus, maka harusnya kan diberi tanda kurung seperti Al-Quran, bukan merubah ayat. Yang terjadi adalah LAI merubah ayat. Kenapa? Ada kecurigaan dari kami bahwa sebenarnya di situ sedang ada kesaksian bahwa Paulus mengaku Mesias. Apakah Paulus mengaku Bapa? Ada, tertulis. Apakah Paulus mengaku terang dunia? Ada, tertulis. Apakah dia mengaku keturunan ilahi? Ada, tertulis. Bahkan dia mengaku bijaksana? Ada. Dia mengaku Bapa. Yesus larang jangan panggil siapapun Bapa di muka bumi kepada muridnya, tapi dia mengaku Bapa. Kata Amsal, jangan kalian mengaku bijaksana, tapi Paulus mengaku bijaksana. Bahkan dia mengaku anak Theos karena mengutip perkataan Epimenides kepada orang Yunani. Maka dari sini kita bisa buktikan bahwa si penyesat dan nabi palsu menurut Yesus semua kriterianya rata-rata hampir 99,999 dan 991 maka merujuk kepada Paulus. Kalau seandainya kalian bantah kami, maka tunjukkan kepada kami siapa nabi palsu yang membawa agama yang mengaku Mesias. Siapa nabi palsu yang dari Parisi, serigala berbulu domba, orang munafik,
Siapa nabi palsu yang membawa-bawa nama Yesus? Karena Nabi Muhammad SAW sebagai nabi mengaku nabi terakhir tidak pernah membawa-bawa nama Yesus dalam berdakwah, tidak pernah mengaku Mesias, bukan ajaran Farisi, tidak kenal orang Farisi, tidak menjadi orang Farisi, bahkan bukan mengaku Yahudi. Maka di antara Paulus dan Nabi Muhammad, kalau kita Islam dan Kristen berbicara, yang lebih tepat dikatakan Nabi palsu 99,99 kali 1 dan 000 sekian, itu merujuk kepada Paulus. Bagaimanakah pendapat Anda? Silakan ditanggapi. Yang saya tanggap tadi, Paulus ini mengarah ke Nabi palsu, Mesias palsu menurut Bunda Ripa tadi ya. Tapi menurut ajaran kami, menurut keyakinan kami itu rasul kan begitu.